mengikuti kedutaan demo di seluruh Indonesia yang pada dasarnya menolak rancangan undang-undang cipta kerja ini. Memang betul Pak D. Nasrullah seperti yang disampaikan, sebenarnya rancangan undang-undang ini, maksud saya undang-undang ini pada saat baru dibawa ke DPR, memang sejak awal Partai Demokrat sekalipun pada saat itu belum membahas secara detail, tetapi dari sosialisasi yang kami dengar, kami memiliki kesimpulan bahwa rancangan undang-undang ini tidak tepat untuk dibahas saat ini. Mengapa? Karena terus terang saja undang-undang ini diusulkan oleh pemerintah sebagai suatu undang-undang yang boleh dikatakan sebagai sapu jagat, ya, yang akan menghimpun dan merevisi undang-undang ada kurang lebih hampir 79 dan berkembang menjadi 82 undang-undang dan dibuat dalam satu undang-undang. Nah, yang kedua, tentunya di dalam merangkum ke semua undang-undang tersebut adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah, ya. Bahkan terus terang saja di DPR untuk membahas satu undang-undang saja itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan, 2-3 kali masa sidang, dan itu pun juga kadang-kadang juga diperpanjang untuk undang-undang yang memerlukan pendalaman yang lebih dalam, sehingga perpanjangan pembahasan itu diperpanjang. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya urgensi daripada rancangan undang-undang cipta kerja ini menurut Partai Demokrat adalah belum mendapatkan prioritas. Seyogianya bukan itu yang menjadi program prioritas pemerintah, tetapi yang menjadi tugas pemerintah, yang menjadi prioritas program pemerintah adalah sebenarnya itu adalah bagaimana mengatasi pandemi COVID-19. Nah, saya tidak tahu mengapa ini bisa tertinggal pada saat itu. Program bagaimana memutus rantai COVID-19 tidak menjadi prioritas pada saat itu, kalau tidak salah pada bulan Maret 2020, itu mungkin disebabkan asumsi pemerintah, mungkin itu adalah kondisi Indonesia pada saat itu masih aman-aman saja, sehingga pemerintah mengajukan rancangan undang-undang cipta kerja. Nah, dalam proses perjalanan kami melihat bahwa sekalipun Partai Demokrat menolak untuk dilakukan pembahasan, tetapi di dalam perjalanan waktu kami melihat kalau kami tidak ikut dalam pembahasan, sekalipun sudah dilakukan pembahasan, kalau kami tidak ikut maka kami tentu tidak akan memberikan kontribusi bagaimana memberikan masukan dan bagaimana memberikan solusi yang terbaik dalam rancangan undang-undang cipta kerja tersebut. Sehingga fraksi kami memutuskan untuk kembali ikut dalam melakukan pembahasan. Nah, ingin saya tegaskan kembali bahwa sekalipun kami ikut, tetapi sebagaimana sistem pemerintahan ini, bahwa di dalam pembahasan itu sekalipun kami cukup kritis, kami banyak memberikan masukan, tapi karena suara kami sangat tidak begitu signifikan, kami adalah minoritas di panja, di legislasi, maka setiap masukan yang kami berikan itu selalu tidak terakomodir. Nah, begitupun juga dengan partai lain, termasuk dalam hal ini adalah PKS. Jadi memang dua partai ini yang agak kritis, ya, kritis sekali. PKS juga termasuk kritis. Nah, di akhir
sekalipun dua partai ini sering memberikan kritik dan saran kepada rapat-rapat yang dilakukan, tetapi pada akhirnya di dalam pengambilan keputusan tingkat pertama, Partai Demokrat secara tegas mengatakan bahwa menolak hasil pembahasan yang dilakukan di badan legislasi tersebut. Kemudian diikuti juga oleh partai PKS. Nah, itulah yang berkembang sehingga diputuskan juga bahwa akan dibawa ke tingkat 2 di paripurna. Nah, di tingkat paripurna juga ini jadwalnya berubah-ubah. Tadinya itu tanggal 28 Oktober, tetapi tiba-tiba dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober. Jadi dengan alasan lagi bahwa disebabkan oleh karena corona COVID-19. Nah, dari prosedur itu pun sebenarnya Partai Demokrat sudah melihat bahwa sejak awal sampai dengan tingkat paripurna permasalahan rancangan undang-undang ini yang sekarang sudah menjadi undang-undang syarat dengan sistem dan prosedural yang seharusnya harus menjadi perhatian bagi semua fraksi di dalam membahas setiap rancangan undang-undang. Nah, dengan demikian kami mengambil kesimpulan, itulah alasan satu. Alasan pertama adalah tidak substansi untuk dibahas sekarang. Kedua, prosedur pembahasan dan sebagainya, pengambilan keputusan pun juga sedikit mengalami begitu banyak persoalan yang patut untuk diperbaiki. Nah, yang ketiga, ternyata apa yang menjadi keputusan Partai Demokrat untuk menolak ternyata juga mendapatkan respon dari masyarakat dengan terjadinya demo-demo yang begitu meluas di seluruh Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan tentunya adalah kenapa sih kok ditolak? Ya, kenapa ditolak? Terus terang saja, saya pikir kalau kita ingin update membahas satu persatu tentunya tidak begitu banyak tersedia waktu untuk membahas pada malam hari ini. Tetapi ada pun klaster-klaster yang sangat menjadi perhatian juga adalah termasuk menyangkut masalah buruh dan sebagainya. Tetapi ada hal lain lagi yang menjadi persoalan, ya, menjadi persoalan pokok adalah ketidakberpihakannya pemerintah, maksudnya ketidakberpihakannya undang-undang ini terhadap lingkungan. Nah, ini juga yang sangat menjadi perhatian dari Partai Demokrat. Karena apa? Di situ ada satu klausul yang menyangkut tentang langkah-langkah yang diambil oleh suatu perusahaan apabila itu berpotensi, seharusnya pada undang-undang sebelumnya adalah berpotensi ada sebagai pidana, termasuk di dalamnya adalah penjarahan tentang hutang lindung misalkan di suatu tempat. Kalau tadinya adalah sanksi pidana, sekarang hanya merupakan sanksi administratif dan tidak ada sanksi pidananya. Ini menunjukkan bahwa keberpihakan kepada lingkungan juga terabaikan dalam undang-undang ini. Nah, masih banyak lagi di samping daripada itu juga kita juga melihat menyangkut masalah investasi tenaga asing yang masuk ke Indonesia juga ini terlalu diberikan karpet merah, sehingga menurut kami itu sangat merugikan posisi tenaga kerja di Indonesia, di mana kita tahu bersama bahwa akibat daripada pandemi COVID-19 ini pengangguran di Indonesia ini meningkat tajam. Begitupun juga dengan kemiskinan, dan itulah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, bukan dengan melakukan merevisi undang-undang yang begitu banyak menjadi satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, hal yang lain yang kami ingin sampaikan bahwa antitesis yang kami sampaikan bahwa sebenarnya di dalam merevisi undang-undang yang begitu banyak, sebenarnya undang-undang tersebut juga sebenarnya pernah kami pakai pada saat membangun Indonesia ini, dan ternyata pertumbuhan ekonomi pada saat 10 tahun di bawah pemerintahan Pak SBY pada saat itu ekonomi kita tumbuh.
tumbuh rata-rata 6%, bahkan pernah menjadi 6,7%. Nah, ini satu menandakan bahwa sebenarnya permasalahan pokok itu bukan tergantung kepada undang-undangnya. Jadi mungkin birokrasi yang terjadi, tetapi yang paling penting adalah sebenarnya bukan dengan merangkum suatu beberapa puluhan undang-undang menjadi satu undang-undang. Dan apalagi kita tahu bersama bahwa hasil daripada paripurna itu juga belum jelas. Terakhir terjadi perubahan. Sebenarnya perubahan ini tidak boleh terjadi. Jadi setiap undang-undang yang sudah diputuskan di paripurna itu tidak boleh dirubah sedikit pun, baik titik apalagi kalimatnya. Nah, ini satu pelanggaran yang melanggar prosedural dan tata tertib di dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan juga sebenarnya adalah bahwa di samping daripada yang saya sebutkan klaster-klaster yang tadi saya sebutkan, ada lagi klaster-klaster tentang menyangkut masalah klaster pendidikan. Saya dengar lagi klaster pendidikan juga ini menjadi salah satu masalah yang menjadi perhatian ataupun menjadi suatu analisa bagi akademisi di dalam hal bagaimana meningkatkan pendidikan ke depan dan bagaimana status pendidikannya. Hal yang lain adalah menyangkut masalah produk halal. Ini jadi banyak lagi salah satu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa begitu banyak permasalahan yang timbul dari undang-undang ini sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Pertama, bisa pemerintah menerbitkan Perpu, dan saya pikir itu mungkin tipis kemungkinannya karena Presiden kemarin sudah menegaskan akan tetap melanjutkan undang-undang ini. Cara yang kedua adalah kita akan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan demikian sekali lagi penolakan dari masyarakat rakyat Indonesia atas undang-undang ini salah satu bukti yang menunjukkan bahwa begitu banyak persoalan yang terdapat persoalan dalam undang-undang ini sehingga patut untuk dilakukan evaluasi dan patut untuk tidak diberlakukan. Nah, itulah kira-kira inti daripada rancangan undang-undang ini. Saya pikir mudah-mudahan pada sesi berikutnya kita bisa melakukan pendalaman yang lebih dalam lagi dan atas perhatian dan partisipasi para peserta seminar berikut narasumber, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi para materi beberapa poin pokok yang disampaikan oleh Mas Syarif Hasan berkenaan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Berikutnya bisa kita berikan pendalaman dalam sesi tanya jawab di sesi akhir nantinya insyaallah. Berikutnya kita ke pemateri selanjutnya, kita sapa Bapak Dr. Muhammad Insaf Fuad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik Mas. Alhamdulillah. Beliau terakhir ketemu waktu debat MK, beliau juri. Nah, itu dalam debat Mahkamah Konstitusi di Bogor, beliau salah satu juri yang hadir dalam debat Mahkamah Konstitusi Nasional. Beliau merupakan pakar hukum tata negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ada beberapa soal yang penting untuk ditinjau dari sisi akademis. Yang pertama terkait dengan model regulasi yang ada, yang disebut dengan regulasi satu jagat. Ya, ada beberapa puluhan undang-undang kemudian dikodifikasi dalam satu undang-undang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang kedua berkenaan dengan prosedur formil pembentukan Omnibus Law berkenaan dengan timbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apakah sesuai atau parafrase regulasinya relevan dengan prosedur pembuatan peraturan perundangan? Dan yang berikutnya terkait dengan apakah bisa satu naskah yang telah diputuskan dalam paripurna itu diubah, padahal kita melihat bersama bahwa pengubahan itu pasca
ditetapkan suatu hal yang tidak bisa, karena apalagi mengubah soal-soal substantif masalah kalimat atau substansi atau isi dari undang-undang. Untuk itu memberikan waktu kepada Muhammad Syafaat untuk memberikan elaborasi akademisnya dan menciptakan kami silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya, dan saya hormati Pak Syarif Hasan dan beberapa pembicara yang lain serta saudara-saudara sekalian yang ikut berdiskusi di malam hari ini. Kalau di Makassar juga hampir setengah 9 berarti. Ya, terima kasih banyak, dan saya mohon maaf mungkin karena kameranya agak gelap gitu, jadi tidak begitu kelihatan. Untuk menyamarkan itu saya share